Aman. Oke. Ya, selamat datang di Growtika Education, tepatnya di kelas pengetahuan kuantitatif. Karena ini pertama kalinya aku ngajar di Growtika, jadi nggak afdal kalau misalnya aku nggak berkenalan. Kenalin, nama aku Dominika Diaparide, kalian bisa panggil aku Dea. Aku asalnya dari Solo, terus saat ini aku sedang menjalankan pendidikan di Universitas Diponegoro, Fakultas Sains dan Matematika, program studi S1 Matematika. Aku udah perkenalan nih. Oke, halo Kak Dea, salam kenal. Iya, salam kenal Rahma. Nah, lebih asik lagi kalau misalnya aku juga kenal kalian nih. Boleh dong teman-teman ketik di kolom chat nama underscore universitas impian kalian. Contohnya Dea underscore Undip gitu. Coba dong, aku pengen tahu. Yuk, diketik yuk. Di kolom chat aja ya teman-teman. Nana underscore unpad. Halo Nana. Rahma underscore UNJ. Halo Rahma. Halo Kak, aku Rai ITB, amin. Halo Rai. Yang lain mana nih? Oke, kayaknya udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya teman-teman, biar apa yang akan kita pelajari hari ini berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, karena aku mau share screen, jadi aku izin off cam ya. Dan untuk teman-teman yang nanti mau tanya, bisa langsung on mic aja, karena nanti kalau aku share screen tuh nggak kelihatan chatnya. Oke? Bentar ya. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Kalau udah kelihatan, boleh on mic dong. Kasih Udah, tahu Kak. aku. Oke. Makasih. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang barisan dan deret geometri ya. Teman-teman, kalau teman-teman kemarin beberapa minggu yang lalu itu ikut kelasnya Growtika yang pengetahuan kuantitatif, itu bahas tentang barisan dan deret aritmatika, dibawain oleh Kak Tere. Nanti teman-teman bisa setelah kelas ini bisa lihat recordan kelasnya di YouTube-nya Growtika Education. Nah, kalau misalnya kita bahas barisan dan deret geometri, itu pasti ada pasangannya dengan barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret geometri, aku mau review sedikit nih tentang barisan dan deret aritmatika. Hanya kayak rumus-rumus yang harus teman-teman pahami. Oke. Pen aku kelihatan kan ya teman-teman? Maaf ya guys kalau misalnya tulisannya jelek. Kita mau review sedikit tentang barisan aritmetika. Oke, di barisan aritmetika itu tuh ada rumus untuk menentukan suku ke N. Rumusnya itu UN sama dengan A plus N min 1B.
dengan A sebagai U1 atau suku yang paling awal. Dan B itu tuh bedanya. Beda yang dimaksud itu kalau misal nih ada barisan U1, U2, U3 gini ya. Nah, dari U1, suara aku jelas nggak ya teman-teman? Aman, Kak. Aman, oke. Dari U1 ke U2 itu selisihnya berapa? Nah, itu tuh bedanya. Kalau aritmetika, itu tuh cara menentukan bedanya itu U2 dikurangin U1, terus U3 dikurangin U2, sampai UN dikurangin UN min 1. Lalu, rumus yang kedua itu untuk menentukan suku tengah. Nah, untuk menentukan suku tengah itu biasanya untuk barisan yang ada 3 suku. Dan 3 suku berurutannya itu masih memuat variabel. Jadi rumusnya suku tengah itu UT sama dengan A plus UN dibagi 2. Oke. Nah, maksudnya memuat variabel tuh kayak gimana sih, Kak? Misalnya gini, X plus 2, X berapa ya? Plus 4, titik-titik. Nah, X-nya ini kan sebagai variabel, gitu ya, teman-teman. Lanjut, di rumus yang ketiga itu untuk menentukan deret aritmetika. Deret aritmetika. Deret aritmetika itu tuh dilambangkan dengan SN. SN sama dengan N per 2, buka kurung, 2A ditambah N min 1B, kurung tutup. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Maaf ya guys, kalau tulis saya jelek. Kalau teman-teman mau lanjut, bisa on mic ya, bilang lanjut gitu. Kalau udah cukup paham. Aman, Kak, boleh lanjut. Aman, oke lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Kalau barisan aritmatika itu tuh barisan bilangan yang selisih 2 suku berurutannya selalu tetap selisih ya teman-teman. Jadi U2 dikurangin 1, U3 kurangin U2, seperti itu. Tapi kalau barisan geometri itu barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap. Hasil bagi yang dimaksud itu seperti apa? Hasil bagi yang dimaksud itu misal kayak gini. Di sini ada U1, U2, U3, U4. Nah, hasil bagi itu yang dimaksud adalah dari U2 dibagi U1, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Salah. U2 ya ampun. Sampai UN dibagi UN min 1. Nah, itu kalau barisan geometri. Nah, hasil baginya sendiri disebut dengan rasio. Ini ya teman-teman. UN dibagi UN min 1. Kalau U1-nya dimisalkan dengan A,
Berarti aku bisa tulis U1-nya itu dengan U2-nya itu dengan A dikali R. Kenapa bisa A kali R? Itu karena kalau U2 dibagi U1, itu kan U2 per U1 sama dengan R ya. U2 per U1 sama dengan R. Nah, berarti U2-nya, U1-nya kan dikalikan ke R. Jadi makanya U1 tadi A, berarti A dikali R. Dan seterusnya sampai AR pangkat N-1, lalu AR pangkat N. Gitu, teman-teman. Nah, kalau tadi kita barisan aritmatika itu juga ada menentukan UN atau suku ke N dengan A plus N-1B. Nah, sekarang kalau barisan geometri, itu UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, selanjutnya, suku tengah. Suku tengah ini, aku ingetin sekali lagi, digunakan ketika ada 3 suku, misal U1, U2, U3, yang masih memuat variabel. Jadi kondisinya itu masih memuat variabel. Nah, untuk menentukan suku tengah di barisan geometri itu UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN atau sama dengan A dikali UN. Kalau misalnya ada U1 sampai U3 gini berarti U1 dikali U3 gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Atau langsung lanjut? Kalau mau tanya langsung on mic aja ya teman-teman. Boleh lanjut, Kak. Lanjut, oke. Terima kasih responnya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal barisan geometri. Tentukan rasio dari barisan geometri berikut. 1, 2, 4, 8, 16. Untuk menentukan rasio di barisan geometri, itu UN per UN min 1. Berarti U2 dibagi U1, lalu U3 dibagi U2. Nah, sekarang kita cek yang ada di sini. Aku tulis ulang deh. 1, 2, 4, 8, 16. Dan seterusnya. Dari 16 ke 8. 16 per 8. Sama dengan 2. Lalu dari 8 ke 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 4 ke 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 ke 1, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Lanjut ke nomor 2. Ini juga sama. Dari 27 per 32 dibagi 9 per 16. 27 per 32 dibagi, itu berarti kita balik ya, 16 per 9. Berarti berapa teman-teman? 9 bagi 3. 16 ini dibagi 8, 2. Ini dibagi 8, 4. 6 per 4 masih bisa disederhanain jadi 3 per 2. Sebenarnya gini udah benar ya teman-teman, cuman kalau mau dicek lagi bisa, jadi kita coba cek yang 9 per 16 dibagi 3 per 8. 9 per 16 dibagi 3 per 8. Sama dengan 9 per 16 dikali 8
per 3. Sama dengan, ini disederhanain, ini 2, ini 3. Jadi 3 per 2. Nah, sama kan? Jadi R-nya sama dengan 3 per 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Bisa dipahami. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke nomor 3. 3x min 2, 3x min 6, 2x plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri. Tentukan rasio barisan tersebut. Nah, ini yang aku bilang tadi. Saat ini kita gunain rumus suku tengah. Kita lihat ya di barisannya, itu kan ada variabel ya, variabel X. Nih. Nah, ini. Kita gunain rumus suku tengah. Jadi, sebenarnya nggak usah pakai rumus suku tengah itu sebenarnya bisa sih, tapi kalau boleh, ntar ya teman-teman. Oke. Bentar, kayaknya. Ini kita nggak usah pakai suku tengah aja ya kali ya. Kita bisa langsung sama denganin aja. Tunggu. Oke, sorry ya teman-teman. Kita pakai ini aja. Sama denganin, nentuin rasionya. Nah, gini. Oke. Aku tulis ulang. X min 2, 3x min 6, 2x plus 10. Ini U1, ini U2, dan ini U3. Untuk U1 kan dimisalkan dengan A. Sama dengan X min 2. Berarti X sama dengan A plus 2. Nah, karena untuk menentukan rasio, aku ulangi lagi, rasio itu nentuinnya dari suku sebelumnya dibagi suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Jadi ini U2 dibagi U1 dan U3 dibagi U2. Oke, kita masukin deh U2-nya 3x min 6 dibagi x min 2 sama dengan U3-nya 2x plus 10 dibagi U2-nya 3x min 6. Ini ada angka yang bisa dikeluarin. Kira-kira menurut teman-teman berapa untuk menyederhanakannya? Angka yang bisa dikeluarin dari 3x min 6. Angka perkalian yang sama. 3 ya, Kak? Iya, benar banget. Oke, 3 ya. 3 berarti X min 2. X min 2 sama dengan, kalau yang ini, 2X plus 10, angka yang sama berapa? Angka perkalian yang sama. 2. 2, benar banget. 2X plus 5. Per, ini sama kayak yang ini, yang atas, 3X min 2. X min 2 ini bisa kita coret. Terus jadi kita kali silang. 3 ini dengan 3X min 2. Jadi 9X min 2 sama dengan 2X plus 5. Dikali pelangi, 9X min 18 sama dengan 2X plus 10. Lalu 2X-nya pindah ruas. 2X-nya pindah ruas ke kiri, jadi 9X dikurangin 2X sama dengan 10 ditambah 18. Ini 7X
sama dengan 28. X-nya sama dengan 4. Nah, nggak berhenti di sini, teman-teman. Kita lanjut substitusiin X-nya ini ke barisan yang diketahui. Aku lanjutin di sini. X sama dengan 4. U1-nya X sama X min 2 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Lalu U2-nya 3X min 6 sama dengan 3 dikali 4 dikurangin 6 sama dengan 12 dikurangin 6 sama dengan 6. Lalu U3 2X ditambah 10 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 10 sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18. Jadi barisannya menjadi 2,6,18. Menurut teman-teman rasionya berapa nih kalau barisannya 2,6,18? Ada yang mau jawab? 3, Kak. 3 ya, oke kita buktiin. 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu 3. Benar. Lalu 6 dibagi 2 itu juga 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Oke deh. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini contoh soal nomor 4. Suku KN suatu barisan geometri adalah UN. Jika U1 sama dengan K, U2 sama dengan 3K, dan U3 sama dengan 8K plus 4, maka U5-nya berapa? Yang pertama kita tentuin rasionya dulu. Rasionya itu U2 dibagi U1. 3K dibagi K. Sama dengan, ini kita sederhanain jadi sama dengan 3. Nah, terus yang ditanyain itu U5. U5-nya berapa? Karena di sini ada 3 suku, U1, U2, dan U3, kita bisa menggunakan suku tengah. Ada 3 suku dan ada setiap suku-sukunya ini memuat variabel, yaitu variabel K. Nah, kita pakai rumus suku tengah. Tulis di sini rumus suku tengah. UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN. UT-nya U2 ya teman-teman, karena kan urutannya U1, U1, U2, U3. K, terus U2-nya 3K, terus U3-nya 8K plus 4. Nah, suku tengahnya yang ini, yang U2. Jadi kita substitusi 3K kuadrat sama dengan K dikali 8K plus 4. 3K kuadrat, 9K kuadrat, lalu ini 8K kuadrat, ditambah 4. Jadinya 9K kuadrat, ini pindah ruas ke kiri jadi 8K kuadrat sama dengan 4. 9 kurangin 8, K kuadrat sama dengan 4.
Ini 4K ya? Tunggu. Oh, 4 benar. Jadi K-nya sama dengan 2. Udah ketemu nih K-nya sama dengan 2. Terus kita masukin deh ke sini. Jadi 2, 3 dikali 2, 8 dikali 2, ditambah 4. 2, 6, 16 tambah 4, 20. Bentar. Kayaknya kok ada yang salah ngitung ya. Putih kuadrat 1. Coba teman-teman bantu cek kalau teman-teman ada yang udah nemu jawabannya. Kalau 8K, oh ini 8 perkalian ini ya. 8K dikali K kan 8K kuadrat. Dan ini 4K. Maaf ya teman-teman. Oke. Ini. Teman-teman K kuadrat sama dengan 4K. Nah, jadi K-nya tuh sama dengan 4. Bentar. Jadi K-nya sama dengan 4. Oke, ini berarti kita hapus. Empat, 3 dikali 4, 8 dikali 4 ditambah 4. 4,12. 8 kali 4, 32. 32 ditambah 4, 36. Berapa nih teman-teman rasionya? 3 ya, Kak. 3, Kak. 3. Oke, kita cek ya. 36 dibagi 12 itu sama dengan 3. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 juga. Oke, kita ketemu nih rasionya sama dengan 3. Untuk menentukan U5, itu A, R pangkat N min 1. N-nya kan 5. Berarti ini AR pangkat 5 dikurangin 1. Jadi AR pangkat 4. Kita udah ketemu nih R-nya 3. A-nya itu si U1 ini, yaitu si K. Nah, K-nya tadi berapa? K-nya tadi 4. Jadi A-nya sama dengan 4. Langsung deh kita substitusi aja. Jadi 4 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81, jadi jawabannya 81 kali 4, 3, 2, 4. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya. Iya, gimana? Ini yang kalau suku tengah itu udah pasti UN-nya itu suku ketiga. Atau karena dia terakhir? Oh, sebenarnya nggak harus U3 sih. Yang pasti kalau suku tengah itu dia jumlah sukunya itu U-nya itu ada ganjil. Iya, ada ganjil. Jadi semisal nih ada U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, berarti UT kuadrat sama dengan U1 dikali U5. Gitu. Gimana? Udah cukup jelas belum? Oh, berarti U-nya itu harus ganjil gitu ya, Kak? Ya udah. Iya. Udah kan? Berarti kalau misalnya U-nya sampai 7, U1 dikali U7. Iya, bener banget. Gitu. Oke. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada yang menanya, kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 5.
Diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku. Jika hasil kali 3 suku pertama adalah min 27 dan hasil penjumlahan 3 suku terakhir adalah min 9/4, maka suku ketiga barisan geometri tersebut adalah, di sini diketahui dia ada 4 suku. Berarti ada U1, U2, U3, dan U4 yang membentuk barisan geometri. Lalu diketahui lagi hasil kali 3 suku pertama. 3 suku pertama itu berarti U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan negatif 27. Nah, dan hasil penjumlahan 3 suku terakhir adalah negatif 9/4. Penjumlahan 3 suku terakhir berarti U4, U3, dan U2. U2 ditambah U3 ditambah U4 sama dengan min 9/4. Maka suku ketiga barisan geometri tersebut adalah, yang ditanyain adalah U3-nya berapa. Oke, yang pertama kali kita lakukan dari U1, U2, U3 ini kita jabarin menggunakan AAR-nya. Jadi kalau U1 tadi dimisalkan kan sebagai A. Maka U2-nya sama dengan AR. Jadi ini kita ganti jadi A dikali AR dikali AR pangkat 2. Karena rumusnya itu AR pangkat N-1. Untuk menentukan suku ke N. Sama dengan min 27. Nah, berarti ini A pangkat 3 dikali R pangkat 3 sama dengan negatif 27. Berarti AR-nya sama dengan negatif 3. Ini persamaan yang pertama. Nah, langkah selanjutnya kita ganti yang ini. Nih, jumlah 3 suku terakhir. U2-nya jadi AR, ditambah U3-nya AR kuadrat, ditambah U4-nya berarti AR pangkat 3. Sama dengan negatif 9/4. Dari ketiga ini, yang kita bisa keluarin adalah AR-nya. Karena mempunyai unsur yang sama ya. Di sini ada A dikali R, di sini ada A dikali R, dan di sini ada A dikali R juga. Jadi AR-nya kita keluarkan, maka 1 ditambah R ditambah R kuadrat sama dengan negatif 9/4. Tadi kan di U2, mana sih? AR tadi U2 ya. Nah, ini. Di persamaan pertama kan ada AR sama dengan min 3. Jadi kita substitusikan persamaan pertama ke sini. Min 3, 1 plus R ditambah R kuadrat sama dengan negatif 9/4. Terus kita kali ya. Ini bisa kita kita kalikan ya, min 3-nya ke min 9/4. Dibagi berarti 1 ditambah R ditambah R kuadrat sama dengan min 9/4 dibagi negatif 3. Aku lanjut ke sini.
Jadi 1 ditambah R ditambah R kuadrat sama dengan min 9/4 dibagi min 3 itu berarti min 9/4 dikali min 1/3. Coret-coret 3 jadi 1 ditambah R tambah R kuadrat sama dengan min 3/4. Untuk kita sederhanain, untuk ngilangin 4-nya ini berarti kita kalikan 4. Jadi 4 ditambah R ditambah, salah. Nih, 4R kuadrat ditambah 4R. Ini R ya ampun, maaf ya teman-teman. 4R kuadrat ditambah 4R ditambah 4 sama dengan negatif 3. Negatif 3-nya pindah ruas jadi 4R kuadrat ditambah 4R ditambah 4 ditambah 3. Ini kan pindah ruas jadi positif, jadi 4 ditambah 3 itu 7. Sama dengan 0. Ya, atau apa biasanya tuh? Oh, ini negatif. Negatif dikali negatif positif. Maaf ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ada mau koreksi, langsung on mic aja nggak apa-apa. Nanti takutnya kok bablas kan salah. Oke, sorry ya guys. Nih, 4R kuadrat ditambah 4R, terus 3-nya pindah ke sini jadi negatif. Enggak, tetap positif. 4 dikurangi 3 jadi ini plus 1. Oke, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan jadi 2R. Ini 4R kuadrat tambah 4R tambah 41 difaktorkan jadi 2R plus 1 dikali 2R plus 1. Sama dengan 0. Karena ini sama, jadi aku bisa bikin simpelnya 2R plus 1 kuadrat sama dengan 0. Maka R-nya sama dengan negatif setengah. Nah, udah ketemu nih R-nya negatif setengah. Yang ditanya tadi adalah suku ketiga, U3. U3 itu sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1, 2. Berarti A-nya tadi AR ini AR kuadrat kita pecah jadi AR dikali R. Karena tadi yang kita ketahui itu AR sama dengan min 3. Jadi ini disubstitusiin jadi min 3 dikali R-nya min setengah. Oke. Jadi hasilnya 3/2. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Aku mau tanya. Oke, gimana? Kenapa AR-nya jadi min 3? Dari mana? Oh, ini. Ini min 3. Ntar aku ganti ini deh. Highlighter. Nah, nih. Ini tadi di ini. Kesamaan pertama. AR-nya sama dengan min 3. Gimana? Oh iya, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Langsung on mic aja, teman-teman. Karena gue bisa lihat chatnya. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu. Oh iya, yang dari tadi belum di screenshot ya. Ada yang mau screenshot nggak? Kalau mau di screenshot, aku back dulu ke layar sebelumnya. Boleh, Kak, di back dulu satu layar sebelumnya aja. Makasih, Kak. Iya. Kok hilang? Dari nomor 1 ya. Ini, di screenshot dulu coba. Udah,
Lanjut ya. Ini nomor 4. Tadi udah nomor 1 sampai 3. Di screenshot ya guys. Udah, terus kita lanjut ke ini. Salah. Nah, nomor 5 ini. Nah, sekarang kita masuk ke deret geometri. Kak, bedanya barisan sama deret apa? Bentar. Perbedaan barisan dengan deret, kalau barisan itu tadi, itu bentuknya U1, U2, U3, dia membentuk barisan pada umumnya. Tapi kalau deret, itu adalah jumlah dari suatu barisan. Makanya di sini U1 ditambah U2, tambah U3, sampai seterusnya, sampai UN. Jadi pokoknya kalau dengar deret, itu artinya jumlah totalnya gitu. Nah, untuk menentukan deret geometri, jumlah N suku pertama, jika diketahui R-nya itu lebih dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau ini mungkin cara nginget-ingetnya gimana ya? Ari gitu ya. Kita singkat jadi Ari. Ini cara ingat-ingatnya ya teman-teman. Buat jembatan keledai. Terus yang kedua, kalau rasionya ini di antara 0 sampai 1, menggunakannya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Cuma dibalik ini. 1 dengan R pangkat N, 1 dengan R-nya. Ini mungkin ingat-ingatnya bisa airin jembatan keledainya gitu ya teman-teman. Dengan A sama dengan suku pertama atau U1 dan R sama dengan rasionya. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, pada deret geometri U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah bla 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 sampai seterusnya, jika U1-nya sama dengan X pangkat min 2, U5-nya sama dengan X kuadrat dan U9-nya sama dengan 64, maka U7-nya berapa? Ini diketahui U5-nya sama dengan X kuadrat. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari rasionya terlebih dahulu. Kalau di sini diketahui U5 sama dengan X kuadrat, berarti U5 itu berapa? U5 itu untuk menentukan UN-nya itu kan berarti dia A dikali A dikali R maksudnya. Kok sih? Nih. A dikali R pangkat 5 dikurangi 1, 4. A-nya tadi U1, U1-nya diketahui X pangkat min 2, U5-nya X kuadrat, dikali R pangkat 4. Nah, jadi kita bisa temukan bahwa R pangkat 4-nya itu sama dengan X kuadrat dibagi X min 2. X kuadrat dibagi X min 2 itu X pangkat 4. Jadi R pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. Kalau sama-sama di akar, maka hasilnya R sama dengan X. Oke, kita ketemu nih rasionya masih R sama dengan X. Lanjut ke yang diketahui kedua. U9 sama dengan 64. U9 sama dengan 64. U9 itu berarti A R pangkat 8 sama dengan 64.
AR pangkat 8 bisa dipecah nggak teman-teman jadi AR pangkat 4, AR pangkat 4 dikali R pangkat 4. Boleh nggak aku pecah kayak gini? Paham ya teman-teman kalau misalnya aku pecah jadi AR pangkat 4 dikali R pangkat 4? Enggak. Paham. Kalau misalnya ini dibalikin lagi, berarti kan pangkatnya ditambah ya kalau perkalian. Jadi AR pangkat 4, R pangkat 4 ditambah 4, jadi AR pangkat 8. AR pangkat 4, kita tahu AR pangkat 4 itu U5. U5-nya X kuadrat sama dengan X kuadrat dikali R pangkat 4 sama dengan 64. Nah, R-nya kan tadi diketahui nih. R-nya itu sama dengan X. Berarti kita substitusikan aja X kuadrat dikali X pangkat 4 sama dengan 64. Ditambah, kalau perkalian pangkat itu pangkatnya ditambah ya. Jadi X pangkat 6 sama dengan 64. Berapa teman-teman kalau misalnya X pangkat 6 sama dengan 64, berarti X-nya berapa? 2. 2, benar banget. X sama dengan 2. Oke, kita ketemu X-nya sama dengan 2, berarti R-nya sama dengan 2 juga, karena tadi R sama dengan X. Oke, jadi sehingga R sama dengan 2, dan U5-nya, bentar, ini kan tadi yang ditanya U7 ya. Kita jabarin dulu U7-nya, berarti kalau menentukan suku ke N, tadi kan UN pangkat N-1, berarti kalau U7, UN-nya apa teman-teman? A dikali N pangkat 6. A dikali R, astaga. Tipu mulu. A dikali R pangkat 6. A dikali R pangkat 6. Udah gini, terus ini kita pecah lagi jadi AR pangkat 4. Nggak usah deh. Langsung aja kita masukin R-nya. Bentar. Nih. AR pangkat 4. Ini kita pecah deh AR pangkat 6 jadi AR pangkat 4 dikali R kuadrat. AR pangkat 4 tadi kan U5. Nah, U5 ini sama dengan X kuadrat. Karena X-nya tadi diketahui X sama dengan 2, jadi U5-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi AR pangkat 4-nya itu 4 dikali R kuadrat, R-nya itu juga 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4. Maka U7-nya sama dengan 16. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Cukup ya. Mungkin bisa di-screenshot dulu. Aku lanjut ya. Ketumpuk. Bentar. Aku hapus deh. Tadi udah di-screenshot kan ya, teman-teman? Oke, bisa lanjut ke nomor 2. Jika jumlah N suku pertama suatu deret geometri adalah Sn sama dengan 3/2 kali 2 pangkat N min 1, maka suku ke-8 deret tersebut adalah
Sn sama dengan 3/2 2 pangkat N min 1. Ditanya adalah U8 sama dengan berapa? Kita ingat-ingat bahwa rumus deret geometri itu ada 2 macam kan tadi. Ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 atau Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, dari kedua rumus ini, kalau diketahuinya seperti ini berarti kelihatan ya teman-teman bahwa ini tuh udah membentuk rumus, kelihatan kayak membentuk rumus dari deret geometrinya ini. Deret geometri yang mana rumusnya? Yang ini, karena ini kelihatan bahwa ini tuh pangkat N min 1 dan ini juga pangkat N min 1. Jadi 3/2-nya ini sebagai A dan 2-nya sebagai R. Nah, gini. Terus sekarang yang ditanya adalah U8. U8 berarti AR pangkat 7. AR pangkat 7, A-nya 3/2 dikali R pangkat 7 berarti 2 pangkat 7. Berapa tuh teman-teman hasilnya 3/2 dikali 2 pangkat 7? Yuk dihitung. 128. Berapa? 128 ya enggak? Tadi kan 2 pangkat 6, 64. Coba kita hitung ya, coba kita hitung ya. 3/2 berarti kan kali 2 dikali 2 pangkat 6 gini ya. Coret. Berarti 2 pangkat 6 itu berapa guys? 3 dikali 8 kali 8, 64. 64 dikali 3 itu hasilnya 192. 192. Bener banget. Oke, hasilnya 192. Boleh di screenshot dulu teman-teman, dan kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung on mic aja ya. Sampai di sini siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Udah cukup ya kayaknya. Kita lanjut. Bentar. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Jika 2P plus Q, 6P plus Q, dan 14P plus Q adalah 3 suku berurutan deret geometri, maka rasio deret tersebut adalah, nih soal yang ketiga, coba teman-teman kerjain dulu deh. Aku tunggu berapa menit ya guys? 2 menit deh, 3 menit. Aku tunggu sampai 4:46. Coba dikerjain dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kak, ini pakai cara yang sama dengan tadi sebelumnya ya, Kak? Iya, karena ini ada 3 suku dan dia ada variabelnya, memuat variabel berarti kita menggunakan suku tengah. Aku kasih clue deh. Ini suku tengah itu rumusnya UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN. Dah.
Oke, udah 446. Siapa nih yang mau menjawab? Nanti kalau mau jawab, diktiin ke aku aja, nanti aku tulisin di sini. Langsung on mic aja ya. Kalau resen kayaknya dia nggak kelihatan. Siapa nih yang mau jawab nih? Atau aku tunjuk? Kayaknya dia masih bisa lihat partisipan sih. Ada yang mau jawab? Aku mau ini deh, Rahma deh, Rahma. Halo Rahma. Rahma dengar suaraku? Aduh, nggak denger deh. Ini deh, Muh Abdullah Aziz. Dengar suaraku? Halo? Kenapa jadi diem semua? Aku nggak paham, Kak. Kenapa? Aku nggak paham. Oh, nggak paham ya. Coba yang lain deh. Elisa. Halo Elisa, dengar suaraku? Saya belum Kak. Kenapa? Belum nemu. Oh, belum nemu. Oke. Yang lain deh, Cilor siapa nih, Cilor? Halo Cilor, dengar suaraku? Iya, dengar Kak. Aku belum sampai itu. Cuman terakhir di 8P kuadrat sama dengan 4PQ. Jadi 2 variabel, bingung. Oh, coba diktiin ke aku ya. Nanti kita lanjutin bareng-bareng. Gimana cara kamu? Coba diktiin ke aku. 6P plus Q kuadrat. 6P plus Q kuadrat. Ya, sama dengan 2P plus Q dikali 2P plus Q dikali 14P plus Q. Dikali 14P plus Q. Terus? Itunya itu 6P kuadrat. Nah, berarti 36P kuadrat. Iya. Ditambah 12PQ. Iya. Ditambah Q kuadrat. Oke. Lalu? 28P kuadrat. Iya. Ditambah 16PQ. Iya. Ditambah Q kuadrat. Q kuadrat. Oke. Lalu? Itu Q kuadratnya coret karena kan sama. Oh ya, terus, bisa dikurangin ya. Iya, terus 28-nya pindah ke sebelah kiri, jadi ntar dia 8P kuadrat. Oke, 8P kuadrat. Sama dengan, itu aku 12PQ-nya pindah ke kanan, jadi ntar 16 kurang 12 kan, berarti 4PQ. Ya. Oke, 4PQ. Sampai sini ya? Iya, sampai sini, Kak. Oke, sampai sini. Berarti apa yang bisa disederhanain dari sini? P-nya ya, Kak? Dua-duanya dibagi 4P. Benar banget, dibagi 4P. Keduanya dibagi 4P ya. Jadi, 2P sama dengan Q. Oke, nah berarti kalau 2P sama dengan Q, Q-nya kan diketahui itu sama dengan 2P. Kita masukin ke barisannya. Barisan geometrinya 2P plus Q, 6P plus Q, dan 14P plus Q. Q-nya tadi diketahui 2P, jadi 6P ditambah 2P, 14P ditambah 2P. Ini jadi 4P, terus ini jadi 8P, dan ini jadi berapa? 16P. Dari sini bisa nggak ditentuin rasionya? Udah bisa belum, teman-teman? Bisa. Bisa. Berapa tuh rasionya? U2 per U1, 8P per 4P, jadi sama dengan 2. Bener banget. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini?
Kalau Cukup, nggak Mbak. ada, coba gimana? Cukup. Cukup, oke. Bisa di screenshot dulu ya teman-teman yang mau di screenshot. Oke, habis ini kita lanjut ke ini maksudnya. Kita lanjut ke deret geometri tak hingga. Oh ya, ini tuh aku ada satu soal karena kita biar waktunya cukup, teman-teman screenshot dulu deh soalnya yang ini nanti teman-teman bisa coba di rumah. Ya ini juga ada di rumah ya, maksudnya coba nanti di luar kelas, setelah kelas. Udah di screenshot ya? Udah, Kak. Oke. Lanjut ke deret geometri tak hingga. Apa nih deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga ini maksudnya dia sukunya ini tuh sampai tak hingga berapapun angkanya nggak tahu berapa. Nah, deret geometri tak hingga ini dibagi jadi dua jenis, ada konvergen dan divergen. Konvergen itu dia mempunyai hasil. Cara taunya dia konvergen atau tidak itu dilihat dari rasionya. Kalau rasionya antara min 1 sampai 1 berarti dia konvergen. Dan rumus keduanya itu sama ya. Konvergen sama divergen itu rumusnya sama A per 1 min R. Nah, kalau divergen, cara nentuinnya, kalau rasionya dia lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan min 1, berarti dia divergen atau tidak mempunyai hasil. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman tiba-tiba udah menemukan nih R-nya ternyata 2. Nah, berarti dia benar-benar tidak mempunyai hasil, sudah dipastikan tidak mempunyai hasil. Nah, yang membedakan adalah si konvergen ini itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu deret geometri suku ganjil dan suku genap. Maksud dari suku ganjil dan suku genap ini, nih, pangkat ininya, R-nya itu tuh, tunggu. Bukan pangkatnya, maksudnya U-nya. Jadi, suku ganjil ya berarti kan U1, ditambah saga. Nah, U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 dan seterusnya yang angkanya itu ganjil. Nah, kalau deret geometri suku ganjil itu rumusnya itu A per 1 min R kuadrat dengan suku pertamanya sebagai A dan rasionya R kuadrat. Bedanya sama yang ini, R-nya. R-nya itu R kuadrat. Kalau suku genap, berarti U-nya itu suku genap. Suku yang angkanya genap. Jadi misal U2 ditambah U4 ditambah U6 dan seterusnya. Nah, suku pertamanya itu sama dengan AR. Kenapa AR? Karena suku pertamanya itu pasti U2, nggak mungkin U1. Kalau U1 kan dia ganjil. U2 tadi kan berarti A, R pangkat 2 dikurang 1. Jadi sama dengan AR. Gitu. Ada yang mau ditanyain coba tentang materinya ini, deret geometri tak hingga? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Sekarang ke contoh soal deret geometri tak hingga. Jumlah suatu deret geometri tak hingga dengan suku pertama A dan rasio R dengan rasionya antara 0 sampai 1 adalah S. Jika suku pertama tetap dan rasio berubah menjadi 1 min R, maka jumlahnya menjadi, bentar ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Ini, nah tadi. Dengan suku pertama A dan rasio R dengan R-nya 0 sampai 1 adalah S. Jika suku pertamanya tetap dan rasio berubah menjadi ini. Nah, deret geometri yang pertama itu tadi apa tadi? A per 1 min R kan rumusnya. A 1 min R. Ini yang pertama.
itu sama dengan S, sudah aku tulis sama dengan S. Bentar. Nah. Terus sekarang kita tulis yang deret geometri yang baru. Sama dengan, rumusnya kan sama, A per 1 min R. Tapi di sini dia suku pertamanya memang tetap. Namun rasionya dia berubah jadi 1 min R. Jadi kita masukin 1 min R. Nah, jadi A per 1 min 1 habis, 1 ditambah R. Bentar. Kau kali sih, bentar. Berarti ini kalau 1 min R berarti R ya. S barunya berarti A per R. Karena ini 1 min R. Nah, dari S yang lama, dari deret geometri tak hingga yang lama, itu kita bisa pecah jadi A sama dengan 1 min A sama dengan S dikali 1 min R. Diketahui nih, A-nya sama dengan S 1 min R. Jadi kita substitusikan di sini, jadi S dikali 1 min R per R. Udah, jawabannya cuman gini sebenarnya. Tapi kalau mau disederhanakan lagi, bisa. Jadi, berapa tuh? S 1 per R dikurangin 1. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Ini belum masuk angka-angkanya ya, baru kayak ngubah-ngubah rumusnya. Mungkin bisa di screenshot dulu ya, teman-teman. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke soal yang nih, yang kedua. Diketahui deret geometri tak hingga U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai bla 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 jika rasio deret tersebut adalah R dengan rasionya itu dari min 1 sampai 1 dengan U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah titik-titik sampai sama dengan 4 dan U2 ditambah U4 sama dengan 3, maka nilai R kuadratnya adalah kita lihat batasan nilai R-nya ya. Batasan nilai R yang diketahui di sini antara min 1 sampai 1. Berarti kalau dia min 1 sampai 1, berarti dia deret konvergen atau divergen? Halo? Deret konvergen ya, teman-teman. Nah, terus diketahui lagi kalau U2 ditambah U4 ditambah U6 bla 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 sama dengan 4, itu kita lihat bahwa ini tuh U2 ya. U2, U4, dan U6. Ini angka-angka genap, berarti ini adalah deret geometri suku genap. Yang jumlahnya itu 4. Nah, kalau deret geometri suku genap, tadi rumusnya S hingga genap sama dengan AR per 1 min R
kuadrat. Kok AR, Kak? Karena U2 itu AR. Karena si A-nya itu tadi kan hanya U2, nggak mungkin U1. Kalau U1 dia nanti masuknya ke ganjil. Langsung deh kita masukin. Tadi kan jumlahnya dia, deret geometrinya adalah sama dengan 4. Maka 4 sama dengan AR per 1 min R kuadrat. Lalu ini kita kalikan, jadi 4 min 4R kuadrat sama dengan AR. Udah gini. Nah, terus yang diketahui kedua adalah U2 ditambah U4 sama dengan 3. U2 ditambah U4 sama dengan 3. U2 berapa tadi? AR kan. Nah, kalau U4 berarti AR pangkat 3 sama dengan 3. AR-nya diketahui 4 min 4R kuadrat. 4 min 4R kuadrat ditambah AR pangkat 3 bisa dipecah jadi AR kuadrat, AR pangkat 3 kita pecah jadi AR kuadrat dikali R. Kali R. Nah, AR kuadrat, AR kuadrat, AR maksudnya. Nih. Nah. AR dikali R kuadrat. AR-nya tadi 4 min 4R kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 3. Terus kita hitung deh. 4 ditambah 4, ini 4 min 4R kuadrat ditambah 4R kuadrat min 4R kuadrat. Salah, 4R pangkat 4. Sama dengan 3. Ini bisa kita coret. Jadi, aku lanjutin sini ya. 4 min 4R pangkat 4 sama dengan 3. Maka min 4R pangkat 4 sama dengan 3 min 4. Jadi min 4R pangkat 4 sama dengan min 1. R pangkat 4 sama dengan 1/4. Maka R kuadratnya sama dengan 1/2. Udah. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa di screenshot dulu ya teman-teman. Oke, ini ada soal terakhir. Kenapa tadi di awal aku membahas tentang barisan aritmatika dulu? Karena kita mau bahas ini. Ini kayak hubungan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Contoh soalnya tuh kayak gini. 3 bilangan merupakan suku-suku deret aritmatika. Jika suku pertama dikurangi 2 dan suku ketiga ditambah 6, maka barisan tersebut menjadi barisan geometri dengan rasio 2. Hasil kali ketiga bilangan pada barisan geometri tersebut adalah berapa? Kita tulis dulu diketahuinya 3 bilangan suku-suku dari deret aritmatika. Berarti aku misalkan U1-nya itu A, jadi A, koma, kalau deret aritmatika itu selisih kan, U2 kurangin U1 sama dengan U3 dikurangin U2, berarti selisihnya itu disebut beda atau B. Maka ini yang U2 adalah A ditambah B, terus ada 3 bilangan berarti A ditambah 2B. Jika suku pertama dikurangi 2, berarti suku pertamanya kan A, berarti A dikurangi 2, koma, suku keduanya tetap A ditambah B, koma,
suku ketiganya ditambah 6. Jadi A ditambah 2B ditambah 6. Nah, karena ini dia ada tiga suku dan nggak memuat variabel sih, ada 3 suku, kita bisa pakai suku tengah ya teman-teman. Kita bisa pakai suku tengah untuk mencari A dan B-nya itu. Sebentar. Oke, kita lanjut. Rumus suku tengahnya UT kuadrat sama dengan U1 dikali UN. U1-nya A, berarti ini UT-nya suku tengahnya kan A tambah B ini ya, karena U2-nya ini. Jadi A ditambah B kuadrat sama dengan U1-nya A-2 dikali UN-nya A ditambah 2B ditambah 6. Jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan ini dikali, berarti dia A kuadrat ditambah 2AB ditambah 6A, A tambah 2B tambah 6, terus min 2A, terus ini min 2 ke 2B berarti min 4B, lalu min 2 dan 6 berarti min 12. A kuadrat dan A kuadrat bisa kita coret, lalu 2AB juga bisa, lalu yang ada di sini kita pindah ruas ke kiri, jadi B kuadrat, 6A dan min 2A jadi 4A ya teman-teman. Jadi min 4A, min 4B, min 12 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kak, itu yang min 4B-nya jadi plus 4B nggak sih sama yang min 12-nya? Jadi plus. Pindah ruas ke kiri. Oh iya, terima kasih. Ini tadi siapa? Siapa nama kamu? Raihana. Rehana. Oh, makasih ya Rehana. Iya, sama-sama Kak. B kuadrat min 4A tambah 4B tambah 12 sama dengan 0. Benar. Nah, terus yang kedua, kita lihat rasionya. Rasio dari ini, barisan geometri ini. R sama dengan U2 per U1. Rasionya kan 2 kan, diketahui 2 kan. Nih, rasionya 2. U2-nya berapa? U2-nya A plus B per U1-nya A min 2. Sama dengan 2. Maka A plus B ini bisa kita kalikan ke ruas kanan sama dengan 2 dikali A min 2. Jadi A plus B sama dengan 2A min, ini nanti ketuker lagi. Nah, 2A min 4. Jadi B sama dengan A min 4. Kita tahu deh, jadi ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, itu kita peroleh, jadi ini B kuadratnya ini, aku tulis ulang di sini ya, B kuadrat min 4A ditambah 4B ditambah 12 sama dengan 0. B kuadrat itu berarti A min 4 kuadrat min 4A
ditambah 4A-4 ditambah 12 sama dengan 0. Ini jadi A kuadrat min 8A ditambah 16, dikurangin 4A, ditambah 4A, dikurangin 16, ditambah 12 sama dengan 0. A kuadrat min 4A dan 4A bisa kita coret ya. Terus 16 dengan 16 juga bisa kita coret. Jadi min 8A ditambah 12. Lalu kita faktorkan. Kita faktorkan berapa dua angka yang kalau dikali 12, kalau ditambah min 8. Berapa guys? Ada yang mau tebak? Min 6, min 2. Ya. A min 6, A min 2. Sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 2. Ketemu nih, A-nya sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 2. B-nya tadi kan di persamaan 2 dia A min 4. Berarti bisa kita substitusikan jadi 6 min 4 sama dengan 2. Ini atau B sama dengan 2 min 4 sama dengan negatif 2. Lalu yang ditanyakan hasil kali ketiga bilangan pada barisan geometri tersebut. Hasil kali ketiga bilangannya berarti ini kan barisan geometrinya kan yang ini. Kita masukkan, bentar aku bikin garis. A min 2 berarti kita pakai A sama B-nya yang ini ya. Yang A sama dengan 6 sama B sama dengan 2. Sebenarnya sama aja sih. Tapi kita coba pilih yang ini ya. A sama dengan 6 dan B sama dengan 2. A-nya itu tadi 6 berarti 6 min 2 di koma. A plus B berarti 6 plus 2, koma, A plus 2B plus 6. Berarti 6 plus 2 dikali 2 ditambah 6. Jadi 6 dikurangin 24, terus ini 8. Ini 4 ditambah 6, 10 tambah 6, 16. Oke, dari 4, 8, dan 16, kita kalikan, jadi 4 dikali 8 dikali 16. Berapa tuh teman-teman? 4 kali 8 kali 16, hasilnya 512. Oke, ketemu deh. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Cukup panjang ya jawabannya. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu ya. Udah? Oke deh. Itulah 11 soal dari teman kita hari ini. Nah, ini teman-teman untuk ngetes pemahaman teman-teman di kelas ini, kalian bisa kerjain latihan soalnya di link ini. https://url.com bla bla bla. Bisa di screenshot ya teman-teman. Kalau enggak bentar. Aku kirim di kolom chat ya. Aku stop share dulu. Di screenshot aja deh. Screenshot aja deh teman-teman. Udah di screenshot belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Oke. Aku berharap teman-teman bisa kerjain ya sebelum lihat kunci jawabannya. Nah, sekian kelas dari ini, kelas hari ini karena kita mengawalinya dengan berdoa, jadi kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau ngehubungin aku, mungkin mau tanya-tanya lewat
sosial media aku. Di Instagram aku ada di Dea Domenica dan di Twitter ada @zanusrpuu. Nah itu. Oke, see you guys. Terima kasih udah datang di kelas hari ini. See you next time.